But one thing I pray for, this is not where I want to enter the world. In this huge country, it's actually the worst thing that can happen to a girl. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Secara sederhana, kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan berdasarkan Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 di India. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik seperti pemukulan. Ini mencakup spektrum luas termasuk kekerasan seksual yaitu pemaksaan seksual, ada kekerasan psikologis atau emosional, ancaman intimidasi, pengurungan, dan perendahan. Lalu ada kekerasan pada ekonomi yaitu pengontrolan ketat terhadap uang seperti mengambil penghasilan atau menahan sumber daya dan menuntut dowry atau mas kawin. Intinya, setiap tindakan yang menyebabkan kerugian atau bahaya pada perempuan di dalam rumah tangga itu bisa disebut sebagai kekerasan. Nah, meskipun seharusnya kekerasan dianggap sebagai kejahatan, angka kejadiannya di India tetap sangat tinggi. Berdasarkan data dari WHO dan National Family Health Survey 2019-2021, fakta yang mengejutkan sekitar 33% perempuan India pernah mengalami kekerasan dari pasangan mereka. Angka ini setara dengan jutaan perempuan yang menoleransikan kekerasan setiap hari. Yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas kasus ini tidak pernah dilaporkan. Mengapa? Karena ketakutan akan stigma budaya dan tekanan sosial. Di banyak rumah tangga India, ada pepatah tak tertulis di banyak rumah tangga India, keheningan diajarkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Perempuan diperintahkan untuk menanggungnya, bukan untuk bicara. Ini menjadikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. बात नहीं छोड़ो मुझे जाने दो मुझे मेरी माँ के घर माँ के घर तो तू वैसे भी जाएगी कौन थे वो लोग कौन थे वो लोग बता कौन थे वो लोग कौन पूरे गांव के सामने सबको ये पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी कलंक है चल चल अब तो पंचायत होगी चल. Lalu akar permasalahan sosial budaya, prevalensi kekerasan yang tinggi ini berakar pada struktur sosial budaya India yang dalam sistem patriarki yang kuat. Laki-laki secara tradisional dianggap sebagai kepala keluarga dan secara tidak sadar merasa memiliki hak untuk mengendalikan atau bahkan menyakiti istri mereka. Nah, menormalisasi kekerasan ini seringkali kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan rumah tangga pribadi yang tidak boleh dicampuri, sehingga kekerasan menjadi dinormalisasikan. Nah, dampak dari kekerasan ini sangat besar, tidak hanya secara fisik tetapi juga menyebabkan gangguan kesehatan mental serius seperti PTSD, kecemasan, dan depresi. Selain itu, kekerasan seksual juga meningkatkan resiko infeksi menular seksual. Jalan keluarnya adalah menjadikan kekerasan ini kurang dinormalisasi. Ini membutuhkan penegakan hukum yang lebih kuat serta peningkatan akses dan kesadaran terhadap sumber daya seperti organisasi Nirbala dan tempat penampungan aman atau safe shelter. Kita harus memastikan setiap perempuan tahu bahwa mereka memiliki pilihan dan hak untuk mempertanyakan norma-norma budaya yang mengizinkan kekerasan. Saroj is 11 and a survivor. Her mother fought to keep her, and luckily her father agreed. But there was a price to pay for not having respected tradition. The family had to leave their village. Untuk memahami bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kehidupan perempuan di India, maka kita bisa melihat dua studi kasus nyata, yaitu Sunita dan juga Puja. Nah, Sunita ini awalnya itu dijodohkan dan menikah dengan pria yang tampaknya lembut dan penyayang, namun hanya setelah beberapa hari menikah, kehidupannya ini berubah menjadi mimpi buruk ketika suaminya dan seluruh keluarganya mulai menghina, mempermalukan, dan juga melakukan kekerasan terhadapnya secara rutin. Nah, suaminya ini menjadi pelaku utama kekerasan fisik dengan memukuli Sunita hingga berdarah di hidung, telinga, dan bahkan di mulut gitu, dan juga merundungnya di kamar tanpa makanan selama 24 jam. Nah, kekerasan ini dilakukan oleh suaminya karena beliau ini merasa berhak gitu mengontrol dan juga mendisiplinkan istrinya, dan juga ini didorong oleh budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga.
Selain itu, mertuanya juga ikut terlibat dalam kekerasan psikisnya dengan mengolok-olok, mengusir, memaksanya tidur di luar rumah tanpa selimut. Sunita juga mengalami kekerasan ekonomi dan juga sosial karena sepenuhnya ini memang dia bergantung gitu terhadap keluarga suaminya, sehingga nggak ada kebebasan secara finansial atau dukungan dari luar. Namun setelah 1 tahun penyiksaan ini, ia akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke polisi dan juga membawa kasusnya ke pengadilan Delhi. Namun ia menghadapi tekanan besar dari keluarganya si laki-laki dan memaksa untuk kembali kepada suami demi menjaga kehormatan keluarga. ही ब्याह के लाए हो, इतनी जल्दी जोरू के गुलाम मत बनो। क्या हम सब औरतें नहीं जाते वहाँ? वो कोई महारानी है और हम सब नौकरानी। नियम कायदे सबके लिए एक जैसे होते हैं। बुआ नियम कायदे मत पढ़ो, ठीक है? निकलो यहाँ से। बुआ, हम दुल्हन को लेके जा रहे हैं। जाओ जाओ जल्दी। Oke, berikutnya untuk studi kasus selanjutnya yaitu Pooja, seorang perempuan India yang telah mengalami kekerasan juga selama bertahun-tahun dari suaminya dan juga keluarga suaminya karena ia melahirkan anak perempuan. Sementara masyarakat di sekitarnya ini lebih menghargai jika ia melahirkan anak laki-laki. Bahkan setelah ia melahirkan anak laki-laki pun kekerasan itu tetap berlanjut karena suaminya ini menuntut mas kawin. Nah, Pooja di hidupnya ini penuh ketakutan dan ia tidak merasa punya jalan keluar gitu, dan akhirnya ia bertemu organisasi Maitri yang membantunya memahami hak-haknya dan keluar dari situasi yang berbahaya itu. Akan tetapi, mengakses sumber daya seperti Maitri ini juga menjadi tantangan besar bagi wanita di India karena penegakan hukum yang lemah, juga rendahnya kesadaran perempuan atas hak-haknya, serta terbatasnya akses dalam pendidikan dan layanan perlindungan di wilayah pedesaan yang nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Fatia. Oke, jadi dalam studi kasus Sunita dan juga Pooja ini tergambar sekali banyak konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan khususnya, termasuk efek kesehatan fisik dan juga mental yang seringkali diremehkan. Nah, kekerasan yang terus-menerus ini membuat perempuan mengalami trauma, kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pasca trauma, sementara kekerasan seksual juga meningkatkan resiko infeksi menular seperti HIV. Nah, kekerasan dalam rumah tangga di India ini adalah masalah besar yang membuat banyak perempuan merasa terjebak dan tidak berdaya secara mental, fisik, maupun emosional. Seperti yang disebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di India dapat dikatakan telah mengakar sejak lama. Dan untuk mengatasi kasus ini, India telah menerbitkan payung hukum yang kuat, yakni Protection of Women from Domestic Violence Act atau PWDVA sejak 2005 silam, di mana undang-undang ini telah menjamin perlindungan, tempat aman, bantuan hukum, hingga sanksi bagi pelaku. In the sex trade too. He wanted to break the cycle. He started by teaching himself to read and write, and then his relatives. Namun, implementasi yang terjadi di lapangan mengalami banyak hambatan. Banyak polisi yang lebih menyarankan perempuan untuk berdamai alih-alih melanjutkan kasus. Dari adanya stigma sosial hingga proses hukum yang panjang ini membuat korban menjadi takut untuk melapor. Kesenjangan wilayah juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi. Di banyak pedesaan, penyediaan safe house dan layanan konseling hampir tidak tersedia. Padahal, dua hal ini adalah kebutuhan mendasar dan mendesak bagi para korban yang mencari tempat aman. Dari ketidakpastian hukum dan lembaga ini, lahirlah sejumlah lembaga masyarakat dan para tokoh seperti Maitri, Shakti Shalini, dan Jagori hadir memberikan bantuan hukum, psikologis, dan dukungan komunitas. Juga Monica Singh, salah satu aktivis yang aktif memberikan edukasi pentingnya kesetaraan gender sejak dini, agar generasi muda tidak lagi menormalisasi kekerasan di rumah. Beberapa gerakan sosial dan para aktivis ini memainkan peran yang sangat penting dalam menyuarakan kekerasan dalam rumah tangga yang masih dirasakan oleh para perempuan India. Bahkan, menurut penelitian oleh Menon dan Allen menunjukkan bahwa lembaga akar rumput ini tidak hanya memberikan tempat berlindung, tetapi juga membantu para penyintas untuk bangkit kembali dan mendorong mereka untuk terus bersuara bersama. Domestic violence bukanlah urusan rumah tangga, tetapi ini merupakan masalah kemanusiaan. Selama masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi, perempuan akan terus kehilangan suara dan ruang aman mereka. Ini adalah masalah sosial, masalah struktural yang hanya bisa diakhiri jika masyarakat bersama negara berhenti menormalisasi kekerasan dan mulai menghormati perempuan. Sebab keadilan tidak akan datang dari diam.
keadilan dimulai ketika perempuan didengar.